diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kami mau bangkit semangat di dalam Tuhan, sehingga kami juga menjadi pencetus pembangkit rohani bagi mereka yang suam-suam, bagi mereka yang tidak memiliki rasa untuk mau menyenangkan hati Tuhan di dalam aspek kehidupan hari lepas hari, baik melalui doa, pujian, penyembahan, baik melalui firman, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang Tuhan utus untuk diterima oleh mereka. Oleh sebab itu kami mau Tuhan, semangat roh kami biar menyala-nyala, untuk kami juga memberikan semangat bagi mereka, karena tiada yang sukar percaya bagi Tuhan lewat melalui kami. Banyak orang-orang yang dibangkitkan roh hati batin mereka, dan semakin mereka setia di hari-hari yang jahat, di hari terakhir ini, kami mau Tuhan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami hari lepas hari, dan lebih khususnya di tempat ini, di bait Allah, di rumah Tuhan. Mari Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, menyemarakan ke tempat kediaman-Mu di tempat ini. Kami mau bersatu hati, kami mau datang Tuhan dengan melepaskan segala masalah persoalan beban kami. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, sebab apa yang kami berbuat, kami mau berbuat dengan segala hati jiwa, akan beri kekuatan kami hanya untuk hamba kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh sangat dahsyat, ajaib dan luar biasa. Wow, kami mau segala sesuatu serahkan semua ke dalam tangan penasihat Tuhan. Biar Kau yang berbicara, berkuasa, bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Kami milik kemuliaan Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik dalam ibadah raya GBI Betania Gereja milik kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kami mau menyuci, menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami siap Tuhan, sebelum kami diberkati oleh Tuhan dengan berkat dan berlimpahan, tapi dulu kami memberkati Tuhan dengan waktu pujian, penyembahan, suara nyanyian yang terbaik dan terindah, termanis, hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami datang untuk membawa Tuhan setiap para pelayan-Mu yang
kasih tos kiri kanan, kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita bersuka cita bersama di dalam Tuhan. Tuhan luar biasa. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam keluarga-Nya. Kita bersuka cita semua di dalam Tuhan. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian atau pengalaman dari saudari Bianca. Dipersilakan. Shalom ibu-bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Bianca. Udah kenal. Bagi yang belum kenal, kita kenalan dulu karena kalau belum kenal belum sayang. Oke, jadi saya mau kesaksian sebagian kecil kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya beberapa bulan kemarin. Jadi saya puji Tuhan dapat kerjaan baru yang lebih bisa memberikan saya pengalaman, tentunya di bidang yang saya sukai juga. Tetapi terlepas dari pekerjaan sibuk, ternyata setelah beberapa minggu kerja sibuk, itu banyak yang melewatkan. Tentunya bangun pagi berangkat kerja, pulang malam udah nggak ketemu mama papa, kakak adik juga udah nggak ngobrol, jadi cuman bangun buat kerja, tidur juga buat kerja besoknya. Jadi waktu buat Tuhan juga jadi lebih sedikit. Nah, waktu itu mama sempat negur, gimana Bianca, mama kangen kita serumah tapi nggak pernah ngobrol. Terus aku selama di jalan jadi sering ngobrol sendiri, ngobrol sama Tuhan, ini Tuhan gimana sih, ini Tuhan kasih tapi kok ngerasanya jadi dijauhin dari keluarga, dijauhin dari temen, dijauhin juga kan karena nggak bisa jadi gereja ya. Jadi ya bergumullah sama Tuhan, gimana baiknya ya Tuhan ini. Akhirnya mungkin Tuhan kasih pelajaran 1 sampai membuat aku stop bekerja untuk mutusin gimana kebaikannya nanti. Nah, selama kerja juga kasih karunia itu kan tetap terbukti gitu. Jadi selama bekerja itu tidak pernah berkekurangan makanan sama sekali. Kalau mama nggak bekelin pasti ada orang yang ngasih. Entah dari toko sebelah juga. Pokoknya tiba-tiba ini makan gitu. Sampai berlebih juga kadang. Jadi kayak Tuhan tuh masih melihara aku banget walaupun
masih aku merasa aku ngejauhin Tuhan gitu, tapi Tuhan tetap siap bakal narik kita balik supaya bakal dekat sama Dia terus. Juga akhirnya setelah insiden itu aku banyak ketemu teman-teman lagi, banyak interaksi lagi sama keluarga, sama kakak adik juga segala macam. Akhirnya cerita-cerita lagi karena aku semenjak itu jadi tertutup, ya buka HP aja udah capek gitu. Jadi benar-benar kasih karunia Tuhan tuh benar-benar sampai harus kita terpojok dulu sampai kita tahu yang nolong itu cuma bisa Tuhan gitu. Jadi walaupun aku di sini masih muda, aku tetap mau terus menciptakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku sehari-hari. Jadi siapapun nanti mungkin ibu bapak yang bekerja, mungkin sesibuk apapun kita tetap harus ingat Tuhan dan meluangkan waktu buat Tuhan, juga buat orang-orang di sekitar kita yang Tuhan utus buat. Sekian aja sih, terima kasih. Shalom. Terima kasih Bianca untuk kesaksiannya, sangat memberkati ya. Lebih meneguhkan kita lagi. Kalau bersama Tuhan kita bisa. Kalau bersama Tuhan kita tenang. Kalau bersama Tuhan kita bahagia. Kita akan mengangkat pujian terima sukacita surga yang membuat kita bisa aman di dalam rumah. Amin. Saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara, berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati, jiwa, dan raga kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasa
kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan nama Tuhan. Asyik doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami akan memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami, sebagian berkat yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya yang memberi sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang baru saya rasakan sebenarnya WL minggu ini WL tamu last minute, tapi beliau berhalangan memberi kabar ke Bapak Gembala karena Ibu Linda harus berobat ke Penang. Jadi saya sebagai koordinator ibadah harus mencari gantinya. Standby hanya kebetulan hanya saya. Sebenarnya tidak ada di dalam kebetulan di dalam Tuhan ya. Cuman suara saya tadinya ini masih bisa jelas ngomongnya. Dalam seminggu lebih belakangan ini sama-sama sama Ibu Gembala tahu keadaan saya lagi drop gitu. Akhirnya saya sempat ngomong sama suami. Pak, PL ya. Gak tau kenapa dia jawab terserah. Terus karena kan minggu lalu udah WA, biasanya enggak gitu. Oh ya, udah. Cari lagunya ya. Oke, katanya. Udah. Tapi gak tau kenapa di hati saya pelayanan lempar-lempar walaupun sama suami sendiri. Terus sempat ngomong sama Ibu Gembala, kayaknya aku gak bisa deh. Terus saya cuma dilihatin, hanya Ibu Gembala dan Tuhan yang tahu apa arti penglihatannya. Terus sampai kayak, tapi bener-bener saya iya ya, pelayanan. Maksudnya memang konsekuensi saya sebagai koordinator ibadah di standby. Terus saya udah siapin lagu, saya berdoa, terus saya mengalir aja dalam lagu-lagu yang saya ini sambil berdoa saya cari lagu sampai kita pergi ke Natalan semalam. Seharusnya kalau menurut manusia suaranya udah hampir hilang, terus ikut ibadah sampai tengah malam, itu akan hilang logikanya manusia. Tapi karena Tuhan mau kamu pelayanan, sudah ada lagu, siapin hati, saya kasih kamu suara semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, itu nyata di dalam hidup saya. Saat ini saya bisa pelayanan dan semuanya untuk pemuliaan nama Tuhan saja. Kalau Tuhan saja mampu untuk menolong saya, Tuhan mampu untuk menolong Bianca, Tuhan mampu untuk menolong yang sudah merasakan ditolong, Tuhan pasti akan mampu menolong kita semua yang sedang menanti pertolongan Tuhan. Amin. Karena Tuhan banyak berbuat, kadang kita tidak sadar apa perbuatan yang sudah Tuhan buat. Tuhan itu jawaban. Jadi kalau ada apa-apa bukan cari jawaban ke Tuhan, Tuhan jawaban. Berdoa saja, berusaha, semua akan beres. Terima kasih, semoga kesaksian saya memberkati saudara. Tuhan baik buat saya, Tuhan baik buat kita semua. Amin. Karena kemanapun kita akan pergi,
urapi hambamu, urapi mulut lidah hambamu, kuasai hambamu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu berasal dari Tuhan. Urapi jemaat Tuhan juga yang hadir, supaya ketika kami semua duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan buat setiap kami, sehingga kami pulang dengan berkat dan sukacita dari Tuhan. Saat ini kami hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya berkati anak-anak ini ya Tuhan Yesus. Biar dari kecil mereka sudah mengenal kebenaran, biar dari kecil mereka sudah mengenal jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka, beri hikmat, beri akal budi, supaya mereka boleh mendapatkan sesuatu dari Tuhan, sehingga mereka boleh mendidik anak-anak ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kami serahkan anaknya dalam tangan Tuhan, pertumbuhan mereka dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna, bahkan studi mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, awal pertengahan sampai pada akhirnya, jadi seturunan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, boleh ibu. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah dan selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kita sudah masuk pada minggu kedua di bulan Desember. Kita sudah mulai merayakan Natal. Ya, saya sendiri sudah hitung-hitung sudah lebih dari 4 kali ikut ibadah Natal. Dan kita ada di momen-momen Natal, suasana Natal. Biarlah kita semua di Natal ini tidak hanya merayakan Natal, tapi kita mengalami berkat-berkat daripada Natal tersebut. Amin. Nah, tentunya karena kita sudah ada di bulan-bulan Natal, sudah seharusnya berita-berita Natal berkumandang dari gereja-gereja, dari mimbar-mimbar gereja, sehingga umat Tuhan dalam merayakan Natal bisa memahami dan mengalami Natal itu sendiri. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 25. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18. Saudara, perikop daripada ayat ini tentang kelahiran Yesus Kristus. Di bawah perikop itu ada keterangan, yaitu Lukas 1 ayat 1, Lukas 2 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Jadi pasal ini ada hubungannya dengan pasal yang ada dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat 1 dan sampai ayat yang ke-7. Jadi mungkin kita akan sedikit melihat antara Matius dan kitab Lukas. Kita mulai ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, inilah kisah Natal yang sebenarnya. Ya, kisah Natal yang sebenarnya terjadi seperti ini. Alkitab menjelaskan bahwa pada waktu Maria ibunya Yesus bertunangan dengan Yusuf, ini belum jadi suami istri, masih bertunangan. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Tetapi Yusuf tidak tahu akan hal itu. Kalau Maria sedang mengandung dari Roh Kudus, makanya di ayat berikutnya Alkitab bilang Yusuf diam-diam mau menceraikan, bukan menceraikan sebetulnya, di bahasa lain bukan menceraikan, tapi dia mau memutuskan pertunangannya dengan Maria. Karena laki-laki mana yang mau? Ya, tunangannya yang belum jadi suami istri, kata lain belum tidur dengan dia kalau sudah mengandung, siapa yang mau? Ya,
Mungkin di dalam pikiran Yusuf, jangan-jangan Maria selingkuh nih, ya kan? Jangan-jangan waktu kita tunangan Maria tuh punya apa istilahnya? Kalau punya simpanan lah, ya, punya laki-laki lain selain saya. Makanya kita bilang dia bermaksud untuk memutuskan hubungan, tapi dengan diam-diam, karena dia tulus hati. Ini Yusuf ini adalah orang yang tulus hati. Makanya kita bilang dia tidak mau mencemarkan, dia tidak mau membuat nama Maria itu rusak. Saudara, kelahiran Yesus Natal itu tidak bisa lepas dari dua orang ini, Yusuf dan Maria. Alkitab bilang Maria seorang perawat, Maria seorang wanita yang kudus, Yusuf seorang laki-laki yang tulus hati. Ini dua hal yang harus kita ingat baik-baik dalam perayaan Natal. Tuhan sedang mencari orang-orang yang model seperti ini untuk dipakai. Tuhan tidak mungkin pakai orang yang tidak tulus hatinya. Tuhan pasti pakai orang yang hatinya tulus. Orang yang tulus hati, salah satu cirinya, dia tidak mau mencemarkan nama orang lain. Ya, dia tidak mau cerita kekurangan orang lain. Walaupun dia tahu ada kekurangan, tapi dia tidak mau cerita. Nah, Yusuf lakukan itu. Diam-diam dia mau memutuskan hubungan. Kenapa? Dia tidak tahu kalau Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Tapi Maria sudah tahu. Maria sudah tahu. Kita lihat dalam kitab Lukas. Seperti tadi di perikop ini ada Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayatnya yang ke-26. Lukas pasal yang kedua 26, firman Tuhan berkata begini. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namun nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Maria sendiri bilang begini kepada malaikat, "Mana mungkin? Saya ini belum bersuami, saya belum pernah tidur dengan laki-laki. Mana mungkin saya mau mengandung?" Malaikat bilang, "Roh Kudus turun atas kamu." Alkitab kita baca terus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah, makanya pada waktu Yusuf tahu Maria sudah mengandung, Yusuf bilang, "Wah, cukup sampai di sini hubungan kita. Saya harus putuskan pertunangan ini. Saya tidak mau menanggung perbuatan laki-laki lain." Kira-kira begitu, Bapak Saudara. Coba orang-orang bapak yang sudah punya anak ini ya, tiba-tiba datang ya anak laki-laki bawa calon istrinya, tapi sudah mengandung, dan saudara sebagai orang tua tahu bahwa itu bukan perbuatan anakmu. Bagaimana? Tidak ada yang mau kan? Kasih seperti cari pelakunya. Mungkin begitu pula yang dialami oleh Yusuf. Waktu Yusuf bawa Maria ke orang tuanya sedang hamil, dia bilang, "Ma, saya mau menikah." Ya, ini calon-calon, tapi dia hamil bukan dengan saya. Waduh, mungkin orang tua Yusuf dan, "Aduh Yusuf, kok bisa begini? Ini perbuatan siapa?" Yusuf bilang, "Roh Kudus." Orang tuanya mungkin bingung, "Roh Kudus? Orang dari mana itu Roh Kudus?" Ya, ingat, masa itu masa disebut masa kekelaman. Kenapa? Terakhir kali Allah berfirman itu
Nabi Maliaki. Setelah Nabi Maliaki, Allah tidak berfirman lagi. Kurang lebih 450 tahun tidak ada firman, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuatan, tidak ada lagi. Sehingga kalau bicara Roh Kudus, mungkin zaman itu orang bingung, Roh Kudus tidak ada pengalaman spiritual, tidak ada lagi. Tapi kali ini datang kepada Maria, Roh Kudus membuat Maria mengandung. Dan kita baca kemarin dalam kitab Matius tadi, waktu Yesus tahu hal itu, dia mau menceraikan istri dengan dia karena dia tidak mau. Tetapi ketika Roh Kudus datang, baru dia terima. Nah, di dalam kitab Lukas tadi perhatikan baik-baik, ya. Makanya kita ini sebagai pengetahuan saja, ya. Karena di luar sana banyak mempertanyakan tentang Natalnya orang Kristen. Kita lihat di dalam kitab Lukas tadi, pada bulan keberapa malaikat datang kepada Maria? Coba kita lihat Lukas tadi, kita baca tadi. Pada bulan keberapa? Lukas 1:26. Saudara nak menyimak, ya? Lukas 1:26 pada bulan ke-6. Bulan ke-6 bulan apa? Bulan Juni. Maria dikasih tahu bulan ke-6 akan mengandung bulan Juni. Kalau 9 bulan kemudian harusnya bulan apa? Bukan bulan Desember dong. Terus kenapa orang Desember bikin Natal bulan Desember? Ayo. Nah, itu dia. Bulan ke-6 di sini bukan kalender Masehi, bukan. Bulan ke-6 di sini kalender Yahudi, bulan September. Awal tahun orang Yahudi itu bulan September. Berarti bulan ke-6 bulan apa? Itu bulan September. Proses saja orang Yahudi itu September. Tahun baru orang Yahudi itu September. Berarti bulan ke-6 bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Dari Maret hitung 9 bulan, Pak. Mengandung kan 9 bulan, iya kan? Kalau di Nano ada mengandung cuma 3 bulan langsung lahir. Baru menikah 3 bulan kemudian lahir. Kenapa? Waktu menikah sudah orang sana bilang, bahasa Latin bilang sudah bunting. Karena apa? Kalau di daerah saya begitu, kalau dia sudah begini baru nikah itu bunting, tapi kalau dia belum nikah baru itu hamil, beda. Sudah cerdas sendiri, ya. Apa maksud apa beda bunting dan hamil, ya? Jadi dari bulan Maret hitung 6 bulan kemudian jatuhnya bulan Desember. Saya mesti tahu ini supaya kalau dijebak di sana saya bisa jawab. Makanya Natal bulan Desember. Terus tanggal 25-nya dari mana? Kenapa kita merayakan tanggal 25? Yang bikin, tahu nggak yang bikin kalender masa itu siapa? Alexander the Great yang bikin itu kalender Yahudi. Dia memulai tahun baru itu di hari sunatnya orang Yahudi. Ya, sunatnya orang Yahudi dia bikin menjadi awal tahun. Yesus disunat pada hari ke-8? Ke-8. Kalau tanggal 1 Januari tahun baru, hitung 8 hari ke belakang. Yesus kan lahir, setelah lahir 8 hari baru sunat. Berarti dia sunat tanggal 1. Dan tanggal 1 kita mundur 8 hari, jadinya tanggal 25. Coba. Tanggal 1, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 8 hari kemudian. Makanya orang Kristen merayakan Natal bulan Desember tanggal 25. Coba tahu itu. Karena di luar sana orang-orang tidak seiman, kita mengira kita situ apa? Yesus saja nggak diambil sebagai Tuhan. Di orang Kristen merayakan Desember Natal bulan Desember, nggak tahu. Siapa yang tahu? Saudara, ini ada sejarahnya supaya kita bisa. Kenapa bapak-bapak gereja menetapkan Desember tanggal 25 sebagai hari Natal? Ya, jadi hitung secara normal, ya 9 bulan kemudian baru Yesus lahir. Seperti yang tadi di daerah saya, di kampung saya itu percepatan mengandungnya ada 9 bulan, sebentar sudah lahir. Ya,
Nggak jemput tuh lahiran siapa si A. Kan baru 3 bulan yang lalu kamu berkata sudah bisa melahirkan. Hebatnya orang Manado ya, kalah orang Yahudi. Orang Yahudi canggih dalam soal teknologi, orang Manado canggih dalam hal-hal begini. Ya. Nah Yusuf, kita kembali ke kitab Matius. Karena dia seorang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Dia diam-diam mau memutuskan hubungan pertunangan ini. Sekali lagi saya bilang, orang yang tulus hati itu begini, tidak suka cemari nama orang lain, tidak suka jelek-jelekin nama orang lain. Wah, si dia tuh begini, tahu tidak dia tuh sosok kaya, sosok pakai baju baru, mungkin kredit juga. Memang kalau kredit lu yang bayar, dia yang bayar, ngapain pusing? Itu kebiasaannya orang Kristen tuh begitu, nggak suka lihat orang lain lebih, ya, nggak suka orang lain lebih maju, iri hati dengki. Tapi saya percaya di pesan kami mengingatkan kita mesti jadi orang-orang yang tulus hati di hadapan Tuhan, supaya kita tidak kehilangan bukan Natal. Ibarat kalau di rusun tiap malam ada ibadah Natal, tapi kalau kita tidak ngerti arti Natal, dia cuma datang euforia saja, meriahnya saja. Aduh, tahun 2024 kita tidak ada perubahan. Tapi kalau dalam merayakan Natal kita betul-betul merenungkan, mengalami tentang Natal itu, saya percaya Natal 2023 akan membawa perubahan di tahun depan, tahun baru bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dan terus di kitab Matius tadi 1 pasal pertama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya Yusuf, pada waktu dia mempertimbangkan, dia rencana ini mau memutuskan hubungan dengan Maria. Alkitab bilang waktu dia mempertimbangkan. Ini penting sekali. Dalam mengambil keputusan harus ada pertimbangan. Pertimbangkan ya begini. Mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya ialah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yusuf mempertimbangkan. Saudara, di dalam mengambil keputusan sekali lagi harus ada pertimbangan. Saudara lihat itu timbangan, pernah lihat timbangan? Ya, timbangannya gunanya apa? Mengukur takaran. Kalau saudara jual gula putih misalkan 1 kilo 10.000. Saudara ada orang datang, mau beli gula 1 kilo, saudara main raut begitu aja terus bungkus, taruh, tidak ditimbang. Ada kemungkinan Anda yang rugi atau pembeli yang rugi. Bisa jadi kan nggak sampai 1 kilo, pembeli yang rugi. Bisa jadi juga lebih, saudara yang rugi. Makanya harus ditimbang. Dalam mengambil keputusan harus ditimbang dulu. Ini keputusan yang saya ambil ini, kira-kira Tuhan kehendaki enggak? Ya, ini keputusan yang saya ambil ini kira-kira baik untuk orang lain enggak ya? Kira-kira orang sekitar saya ini kalau saya bersikap begini rugi nggak, marah nggak ya? Baru terakhir, kira-kira keputusan saya ini baik buat saya atau enggak? Selalu diri sendiri belakangan. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 orang sekitar kita, nomor 3 baru diri sendiri. Ada banyak orang bisa tidak peduli, yang penting gua bebas, yang penting gua enak. Dia ambil keputusan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang bahaya. Di dalam gereja, kalau ada orang model begini, pecah gereja pasti, hancur itu gereja, pasti. Kenapa? Cuma mementingkan diri sendiri. Alkitab bilang jangan kamu mementingkan diri sendiri, tapi ingat kepentingan orang lain, terutama kepentingan Tuhan. Nah, Yusuf waktu dia mempertimbangkan ini, dia lodohin. Malaikat kasih tahu, Yusuf itu Maria tidak selingkuh, Maria tidak berbuat jelek, itu dari Roh Kudus. Yusuf tahu ini rencana Tuhan. Sekali lagi dalam mengambil keputusan, sekali lagi harus dipertimbangkan. Jangan asal ngomong aja. Mau ngomong sesuatu, pikir dulu orang lain tersinggung tidak dengan omongan saya. Ada orang kalau ceplas-ceplos,
Bahaya yang udah begitu. Sebelum ngomong pikir 2 kali. Ada orang ngomong dulu baru pikir. Iya kan? Ada lagi apa lagi? Tidak berpikir, langsung ngomong. Bahaya. Udah. Coba pikirkan dulu, omongan saya ini, tindakan saya ini, benar nggak ya? Yusuf tidak melakukan itu. Sebelum dia dia mau putuskan hubungan dengan Maria, dia pertimbangkan. Biasanya dalam pertimbangan itu, kalau kita anak-anak Tuhan, Roh Kudus akan tolong kita. Hikmat Tuhan akan turun dan mengajar kita supaya kita mengambil keputusan yang tepat. Ya, jangan sampai salah ambil keputusan. Salah ambil keputusan bahaya bagi diri sendiri. Tapi kalau kita ambil keputusan yang tepat sesuai dengan pimpinan Tuhan, saya percaya hidup kita ada di jalan yang benar. Nah, ini yang dilakukan Yesus. Dia mempertimbangkan. Dia pikir-pikir dulu. Kalau saya ceraikan Maria, kasihan juga Maria. Sudah mengandung, ya, masih baik kalau laki-laki itu mau tanggung jawab. Kalau enggak, mungkin dia berpikir juga begitu. Dia mulai pertimbangkan bagaimana keluarga, dampak kepada keluarga khususnya keluarganya Maria. Ini secara pikiran manusia. Tetapi yang kita bilang dalam mempertimbangkan itu, malaikat datang dalam mimpi dan bicara kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menaungi Maria, sehingga sekalipun Maria belum bersuami, belum pernah tidur dengan laki-laki lain, tapi Maria bisa mengandung. Itu yang disebut mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Kita mendengar banyak saudara. Saya membaca, saya mendengar banyak para ahli, para ilmuwan bilang bahwa tahun 2024 gelap, ekonomi makin turun. Mustahil, akan banyak kesukaran, kesulitan. Tapi dengar, bagi orang percaya dengan baik-baik, tidak ada perkara yang sudah. Tahun 2024 sekalipun ekonomi akan hancur, tapi ekonomi anak-anak Tuhan tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Janda di Sarbat aja dipelihara, ya. Janda di Sarbat dipelihara oleh Tuhan. Nggak mungkin masa sudah ditua, datang di malam lagi masih ada itu minyak, tepung sudah dipakai, kok ada lagi, ya. Dari mana datangnya? Dari Tuhan Allah semesta alam yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kita lakukan. Kita terus, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini juga harus saudara ingat baik-baik dalam merayakan Natal. Kita harus merayakan Natal dengan penuh sukacita. Sebab apa? Yang lahir itu juru selamat yang menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Kata juru selamat itu bicara tentang orang yang memang pekerjaannya di situ. Ada juru mudi, ya, ada juru masak. Memang keahliannya di situ, bidangnya di situ. Nah, Yesus juru selamat, memang keahliannya menyelamatkan manusia. Tidak ada manusia yang punya keahlian seperti ini. Hanya Yesus yang punya keahlian untuk menyelamatkan orang dari dalam dosa. Karena itu ada yang bilang begini, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang kita rayakan Natal ini. Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita menyambut merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Sebab kalau Yesus tidak lahir, tidak ada yang bisa selamat. Ya, karena di zaman dulu orang kalau selamat harus berusaha sendiri untuk selamat. Sementara kita tidak ahli dalam menyelamatkan diri sendiri, apalagi orang lain. Apalagi menyelamatkan istri dan anak, suami, kita sendiri kita nggak bisa selamatkan. Makanya dan lahirlah Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bilang begini, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya benarlah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia
Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Wah, ini juga harus kita renungkan baik-baik. Yang lahir itu ternyata selain Juru Selamat, dia juga Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita di tahun 2023, Allah yang sama menyertai kita di tahun 2024. Amin, saudara. Kalau Allah beserta dengan kita, sekalipun tahun 2004 gelap, ekonomi hancur, tetapi jangan takut, ada Allah yang menyertai perjalanan hidup kita. Dia akan buka jalan, dia akan menerangi langkah-langkah kita, sehingga 2024 mungkin suram bagi orang lain, tapi sukacita bagi anak Tuhan. Dalam merayakan Natal itu harus dengan makna yang benar dan tepat, supaya kita tidak kehilangan makna Natal itu. Sesungguhnya, kalau kita bilang, supaya terjadi genaplah yang difirmankan oleh Tuhan oleh Nabi. Saya tanya, Nabi siapa yang bernubuat sesungguhnya anak darah akan melahirkan? Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Siapa yang punya Alkitab begini? Ada? Di bagian bawah ada tulisan Nabi siapa yang bernubuat. Kelemahan Alkitab ini tidak ada. Di bawah situ ada ayat referensi. Matius 1:23 referensinya ke Yesaya 7:14. Nabi Yesaya bernubuat. Nah, saya mau kesaksian sedikit buat saudara. Saya sebagai orang Kristen, sebagai anak Manado, miris melihat kondisi yang ada. Kalau saudara penggiat Facebook, pasti saudara pernah lihat ada namanya saya lupa namanya, nama apa itu, tapi ada seorang anak muda, Sonder atau apa ya, ada seorang anak muda, dia berjalan keliling Manado dengan membawa silver coin, nah lihat itu. Dan setiap ada kumpulan anak-anak muda atau orang tua, dia datangi, dia bilang, "Kak, permisi, saya ada kuis, kalau kakak bisa jawab pertanyaan saya kasih silver coin." Kakak orang Kristen toh? Oh ya, orang Kristen. Terus kasih pertanyaan, hampir tidak ada yang bisa jawab. Pertanyaan gampang-gampang. Oh ya, saya Kristen itu. Kasih pertanyaan, Kak tahu nggak Tuhan Yesus dibaptis di mana? Ada yang bilang di Bethlehem. Ada yang bilang tunggu, kita ingat-ingat dulu, tapi terus kalau minggu bilang Manado yang gudangnya Kristen, gudangnya hamba-hamba Tuhan, soalnya tidak pernah baca kita, kurang sibuk dengan ini yang begini, gampang murtad, gampang pindah agama. Apalagi perempuan, datang laki kaya, ayo pindah agama, hidup enak, pindah. Kenapa? Cuma Tuhan sudah pernah baca. Aduh sayang, bukan, saudara cari Sonder Explore atau apa, saya tahu, baca di situ. Kalau dia keliling Manado tanya, bahkan ada yang duduk di depan gereja, permisi kak, kakak orang Kristen. Oh iya, kakak punya pertanyaan, kamu bisa jawab, kita kasih silver coin. Kalau ada pertanyaan begini, siapa kamu? Itu bicara tentang ayu. Aku kaya raya, tiba-tiba aku habis ataupun dan aku mendapat penyakit kulit. Itu pertanyaan itu. Ditanya, ke sana sini kita tidak ada yang bisa jawab. Coba bayangkan, berarti tidak baca Alkitab. Iya, ini bahaya. Makanya saya jemaat Tuhan mari, jangan sampai kita terlalu banyak tadi biarkan itu terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia ini, kita lupa itu Alkitab. Padahal kan sudah di handphone temannya kita bisa bawa, tinggal baca doang. Kalau saudara capek baca, download Alkitab elektronik, putar, tinggal tenang. Saya lihat ada beberapa kali sakit naik memurtadkan orang Kristen gara-gara tanya Alkitab nggak bisa jawab. Salah satunya pertanyaan bilang begini, kalian percaya Yesus itu firman Allah yang hidup? Oh ya, saya sebagai percaya firman Allah. Tetapi dia kasih ayat bilang begini, Yesus berkata, aku datang dan aku menerima firman dari Bapa, dan itu yang kusampaikan. Loh, katanya firman yang hidup, kenapa dia terima firman lagi?
Pertanyaan itu di balik serang, gak bisa jawab, langsung ikuti, berdoa, pindah rumah. Pernah lihat siaran sakit naik, banyak orang yang pindah. Karena ini banyak orang Kristen udah gak baca Alkitab, gak paham firman Allah. Oh iya, di Natal ini semua bilang, mari kita boleh merayakan, pergi merayakan di mana saja, tapi tetap jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Saya mau tanya, maaf saya mau tanya, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Malaikat catat di dalam surga. Alkitab ini fondasi hidup kita, loh, saudara. Kalau fondasi kita nggak kuat, ya sudah, kalau saudara capek baca tiap hari kita jam siaran apa ini, Bapak Kepala, ada firman Tuhan di sana. Ya. Oke, kita lanjut ya. Udah setengah satu sudah. Ya. Dia katakan dia Immanuel. Immanuel artinya apa? Immanuel artinya apa? Kalau Tuhan menyertai kita, apapun keadaan di depan kita pasti tampil jadi pemenang. Yang menyertai kita Allah yang perkasa, Allah yang hebat, ya, pasti tidak ada perkara yang sulit yang akan kita hadapi di masa-masa yang ke depan. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat 24, sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Inilah peristiwa-peristiwa Natal. Ini saya sengaja mengambil ini karena apa? Ini kejadian sebelum Natal. Nanti ada lagi kejadian pas Natal, yaitu orang Majus. Ya, nanti ada kejadian sesudah Natal ada lagi. Tapi karena ini belum Natal, jadi saya ambil perikop ini. Mengingatkan kita, ingat di Natal ini ada dua pemeran penting, Yusuf dan Maria. Yusuf orang yang tulus hati, Maria seorang perawan yang kudus. Jaga hidup kita tetap terus di hadapan Tuhan, ya. Jaga hati kita tetap terus di hadapan Tuhan. Jangan sampai Natal ini cuma gara-gara baju, cuma gara-gara sepatu, cuma gara-gara makanan kita tidak menerima berkat Natal itu. Ya, kita kan banyak mungkin menghadiri ibadah-ibadah Natal, pasti di sana kan, ya. Pada satu kali kita ibadah Natal, ya, dengan teman. Terus ya mungkin ya ibadah Natal karena kondisi seperti ini kan ekonomi lagi. Terus di ibadah Natal itu panitia cuma kasih makanan yang ala kadarnya. Teman saya hilang sukacita. Nggak tahu malu Natal makanan begini model. Apaan ini Natal begini? Ya ampun bilang. Cuma karena makanan bisa kita sukacita. Ya, jaga hati kita, tetap hati yang tulus seperti Yusuf, seperti Maria, tetap pertahankan kekudusan sampai di tahun yang akan datang kita akan alami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Saudara. Saya serahkan kepada Bapak Kepala untuk memberikan perjamuan pada siang hari ini.